Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Hadis nomor 150. Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Abi Muhammad kunyah, Abdullah nama dia, bin Amr bin As, sahabat Nabi yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur Mesir, orang pertama yang sampai ke Mesir, namanya Amr bin As. Makanya masjid yang paling tua di Afrika di Mesir, Masjid Amr bin As. Anak dia ini namanya Abdullah bin Amr bin As. Ada yang sebaya 4, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. 4 Abdullah. Ada satu Abdullah juga, periwayat hadis juga, cuma dia lebih tua, sebaya ayah mereka, Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau disebut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin As, Ibnu Zubair. Tapi kalau ini biasa disebut Abdullah, tak disebut bapaknya. Kalau antum baca periwayat hadis dalam Sahih Bukhari, an Abdillah, habis itu Nabi, itu maksudnya Abdullah bin Amr bin As. Kalau dalam Musnad Ahmad, Abdillah di awal sanad itu maksudnya Abdullah anak Ahmad bin Hanbal. Kalau di awal sanad an Abdillah dalam Musnad Ahmad maksudnya Abdullah anak Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadis dari ayahnya. Kalau di ujung sanad sebelum ke Nabi disebut Abdillah dalam Sahih Bukhari, maksud Abdillah situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu kode-kode. Kalau tidak diketahui nanti bingung, Abdullah yang mana ini? Banyak sekali nama Abdullah. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Keduanya siapa? Abdullah dan ayahnya, namanya Amr bin As. Qala, dia berkata, ukhbiran nabiyyu, Nabi diberi kabar. Akhbara, memberi kabar. Ukhbira, diberi kabar. Nabi diberi kabar. Anni aqulu, aku berkata, wallahi la asumannan nahara. Nabi diberi kabar bahwa aku berkata. Gimana maksudnya itu? Nabi diberi kabar bahwa aku berkata. Ada yang mengabarkan ke Nabi, ada yang menyampaikan kabar ke Nabi, ada berita sampai ke Nabi bahwa aku mengucapkan kalimat ini. Kata siapa? Kata Abdullah bin Amr bin As. Ada yang mengasih kabar ke Nabi bahwa aku mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Wallahi demi Allah, la asumannan nahar, aku akan puasa terus, tak makan-makan. Wala aqumannal lail, aku akan tahajud terus, tak tidur-tidur.
Ma'istu, seumur hidupku. Ada yang mengabarkan ke Nabi, ada yang menyampaikan berita ke Nabi bahwa aku tidak akan makan dan tidak akan tidur seumur hidup. Siapa yang menyampaikan kabar itu? Nanti pas antum balik ke kampung ngajar Riyadhus Shalihin, Abdullah bin Amr bin As berkata, ada yang menyampaikan kabar ke Nabi bahwa aku tidak akan makan dan aku tidak akan tidur. Yang mengabarkan itu siapa? Ayahnya sendiri. Namanya Amr bin As. Amr bin As mengabarkan ke Nabi, wahai Nabi, ya, anakku namanya Abdullah bin Amr bin As. Kata dia tak akan makan siang dan tak akan tidur malam. Anaknya meriwayatkan hadis. Tengoklah adab dia ke ayahnya. Tak dibilangnya ayahku melapor ke Nabi. Itu adab itu. Ada seseorang yang menyampaikan ke Nabi. Ayah dia itu. Faqala, ini dalil kita boleh menyampaikan perbuatan orang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanya Pak Ustaz? Apa pertanyaannya? Ini ada kawan saya. Kenapa kawan kau itu? Itulah Pak Ustaz, saya takut ribah ini Pak Ustaz. Gimana saya mau menjawab? Gimana saya mau menjawab kalau tak antum ceritakan? Jadi Amr bin As datang melapor ke Nabi, ya Rasulullah, anakku ini lain cakapnya. Kata dia tak mau makan siang dan tak mau tidur malam seumur hidup. Nah, lalu kemudian Nabi menjawab. Inilah hadis yang kita kaji subuh. Faqala Rasulullah SAW. Nabi pun berkata, anta, kamu tuh satu orang, dua orang atau tiga orang? Kalau bahasa Arab jelas, kalau satu orang anta, kalau dua orang antuma, kalau tiga orang antum. Kalau bahasa Inggris you. Kalau dua orang they, mereka itu home. I. Kalau dua we. Kalau bahasa Indonesia tak jelas. Yang setahu saya kalau satu orang engkau, kalau lebih dua kamu atau kalian. Anta, kata Nabi, kau, wahai Abdullah, antal ladzi taqulu zalik, kamu yang mengatakan kalimat itu. Kalimat mana? Kalimat tak akan makan dan tak akan tidur. Ini dalil kalau kita dilaporkan orang mesti klarifikasi, panggil orang. Betul kau bercakap begini. Nah, saya termasuk orang yang klarifikasi. Ustadz, ini ada ustadz penipu. Nah, kenapa dia menipu? Begini, menjual Quran, dikutip dari orang 100.000. 100.000. Padahal biaya cetak 35.000. Kemana duit yang 65.000? Akadnya 100.000 satu Quran. Diambil. Saya orangnya, saya panggil. Yang melapor, iya. Oh, yang terlapor, ini orang, panggil. Kau penipu kau. Akad kau ini tak betul. Kau berhenti. Tapi aku tak akan melaporkan kau ke polisi. Karena kalau ku lapor ke polisi, berita ini pecah, orang tak percaya lagi sama orang baik. Bukan cuma kau kena, semua orang kena. Berubah kau setan. Jadi jangan ributnya di medsos. Ini ribut di grup. Wow, di grup bukan main garangnya. Begitu dijumpa kan, siut. Macam anjing. Ribut kan, wow, begitu dekat kan. Iya. Kalau saya tak gitu. Kalau ada orang macam-macam, saya lapor. Di mana cari? Cari yang penengah itu, orang yang dihormati dua belah pihak. Ayahnya menghormati, anaknya menghormati, penengahnya Nabi.
Ada orang memfitnah saya. Saya cari anggota Komisi 8 bagian agama DPR RI. Pak, Bapak jadi penengah. Ya, telepon dia. Aku tak mau datang ke tempat dia. Karena kalau aku datang ke tempat dia nanti disangkanya aku menyerang dia. Aku pun tak mau ngundang dia. Kalau tempat aku nanti dianggapnya aku menjebak dia. Nah, Bapak sebagai mediator. Hubungi kontak dia, aku mau jumpa. Dia udah mau fitnah aku ini. Sudah saya kontak Pak Ustaz. Apa kata dia? Katanya sibuk dia. Akulah orang paling sibuk di Indonesia nih. Lebih sibuk dari capres. Buat janji lagi. Jangan berhenti cuma sekali, 2 kali. Ya Ustaz, nanti kata dia dikasih waktu. Ayalah. Kami pun jalan-jalanlah ke Kuntu bawa motor. Sampai di Kuntu jam 7 datang WA Pak Ahmad. Ustaz mesti sampai rumah saya jam 8. Saya gas dari Kuntu jam 7 sampai di Ronggo Arsito jam 8. Kalau ada antum yang mau ngajak lomba sama saya, breaker subuhan. Nah, bisa kita coba. Jam 7 dari Kuntu, jam 8 sampai rumah. Beku ujung jari. Subuh habis sholat subuh. Habis pengajian subuh. Mana orangnya Pak? Sebentar ya, saya telepon. Dia pula lambat. Halo, ya ini Ustaz Somad udah ada nih. Gak perlu ketemu dengan Somad. Oh, udah berapa kali udah? 2 kali. Nah, coba surat. Kalau kau burukkan lagi, kupolda kan kau. Jangan diam. Anu kalau diajak orang diam. Kau kenapa diam? Kita harus bersabar. Itu bukan sabar, bongak. Sabar. Sabar itu menerima ujian Allah. Ini dia nih. Saya serahkan pada Allah Pak Ustaz. Banyak kerja Allah lain. Kau pula ngurus kau lagi. Terlalu lama balasannya. Bilang banyak proposal permohonan yang diajukan orang ke Allah untuk kau ini, aku aja langsung mengeksekusi. Cari orang tokoh masyarakat yang dihormati daerah itu. Antum bermasalah di mana? Bermasalah di Rimbo Panjang, cari tokoh masyarakat itu. Bermasalah di Indragiri Hilir, cari Pak Wardan. Ada orang di sini. Sehat Pak Wardan? Tak nampak tadi. Anta alladzi taqulu dzalik. Kamu yang mengatakan tak akan makan siang, tak akan tidur malam. Faqultu lahu, ku jawab, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Memang akulah yang mengatakannya itu ya Rasulullah, demi ayahku, demi emakku ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innaka la tastati'u dzalik. Kau tak bisa begitu. Fa innaka, sesungguhnya engkau, la tastati'u dzalik. You cannot do it. Kau tak bisa melakukan itu. Fasum, puasalah kamu. Wa aftir, tapi tetap makan. Jangan puasa terus tak makan-makan. Wa nam, tidur. Wa qum, bangun malam. Tidur dulu, baru bangun. Ini dalil tahajud itu mesti tidur dulu. Ini dia. Wa nam, tidur dulu. Habis tidur, qum. Jangan digas habis isya itu sampai subuh. Wa nam, tidur. Qum, bangun. Wa sum, puasa. Minas syahri, 1 bulan, salasata ayyam, 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Itu pahalanya sudah sama dengan sebulan. Loh, kok bisa sebulan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berpuasa 1 hari dibalas 10. Berarti kalau 3 hari 30. Fa innal hasanata, 1 perbuatan baik, bi asyri amsalihha, dibalas 10. Itu maka puasa 1 bulan Ramadan itu dianggap puasa setahun. 1 hari 10. Kalau 30 hari 300. 1 tahun 360 tambah puasa 6.
Wadzalika itu mislu siyamid dahri, sama macam puasa setahun. Dahri, dahar artinya sepanjang zaman. Dahar bahasa Arab. Sampai ke Jawa makan pula. Qultu kata aku. Siapa aku? Abdullah bin Amr bin As. Fa inni utiqu afdal min dzalik. Fa inni aku utiqu sanggup afdal lebih dari itu. Lebih dari 3 hari itu aku lebih sanggup. Ini dalil bahwa sahabat Nabi boleh menjawab Nabi. Antum pun juga begitu. Jangan ketika saya bilang nanti kau puasa 3 hari. Iya Pak Ustaz. Bilang aku sanggup lebih banyak dari itu. Itu bukan berarti melawan. Ini contohnya Abdullah bin Amr bilang, ana fa inni utiqu afdal min dzalik. Apa kata Nabi? Fasum yauman. Kalau kau sanggup lebih di 3 hari, fasum yauman, puasa sehari, wa aftir yaumain, makan 2 hari. Puasa sehari, makan 2 hari. Puasa hari Senin, Selasa Rabu makan. Puasa hari Kamis, Jumat Sabtu makan. Mestinya kau Ahad puasa, banyak pula undangan Pak Ustaz. Puasa sunat. Qultu, apa kata dia? Fa inni utiqu afdala min dzalik. Aku sanggup lebih daripada itu. Qala, kata Nabi, fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, makan sehari. 1, 2 makan, 3, 4 makan, 5, 6 makan, 7, 8 makan. Jadi kalau begitu puasanya sebulan 15 hari. Puasa siapa itu? Puasa Nabi Daud. Daud, bahasa Inggrisnya David. Daud ini punya anak namanya Sulaiman, King Solomon, kata orang Israel. 15 hari puasa dia sebulan. Fadzalika siyamu Daud. Itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam. Itulah puasa yang paling adil. Kenapa disebut puasa yang paling adil? Adil untuk diri sendiri dan adil untuk orang lain. Nabi Daud itu nabi sekaligus raja. Dan dia puasanya sebulan 15 hari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Nabi Yahya sama Nabi Isa tak berbini. Jadi kalau di puasa Nabi Isa, kata orang, iyalah dia sanggup berpuasa, dia kan tak berbini. Ini puasa Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud? Karena yang paling berraja di antara nabi-nabi selain Nabi Muhammad adalah Nabi Daud. Dan yang paling banyak bininya Nabi Daud. Nabi Daud tuh bininya 100 bininya. Baca Qasasul Anbiya, kisah nabi-nabi. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 100 bininya. Nabi Sulaiman anaknya 300. Waktu itu masih boleh punya sahaya. Bininya 300, sahayanya 700, 1000. Kalau 1000 zaman sekarang, itu aja mencoblos dulu. tak usah yang lain-lain lagi. Begitulah. Kita pun berani membahas ini di sinilah. Kalau udah balik nanti tak ada cerita. Jangan pernah bahas tentang poligami di rumah. Karena tidak ada perempuan yang sanggup mendengar itu. Makanya tak ada minta izin, yang ada minta macam paham aja kira. Tak ada istilah minta izin itu, tak ada. Yang ada itu minta.
Nabi Daud raja, bininya 100, puasanya 15 hari. Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan bagi Daud itu hadid, bengkel al-hadid, pandai besi. Al-hadid bosi, dipicitnya biji besi itu lunak, dibuatnya baju besi sama helm besi, dijualnya. Itulah hasil dia makan. Nabi Daud. Nabi Daud itu raja paling adil. Diklaim sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini suka mengklaim. Nabi Daudnya tak salah, yang salah ya Yahudi. Nabi Isa diklaim juga. Kasus Yahudi, Nasrani dengan Syiah sama. Orang Yahudi mengklaim Nabi Daud, orang Nasrani mengklaim Nabi Isa, orang Syiah mengklaim Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Nabi Daudnya betul, Nabi Isanya betul, Ali, Hasan, Husain dan Ahlul Bait betul. Makanya dalam membahas yang tiga ini mirip. Jangan tersilap dan tersalah. Jadi ada orang namanya Daud. Siapa nama kau? Daud. Kau orang Israel ya? Tidak gitu. Siapa nama kau? Isa. Kau orang Nasrani? Tidak. Siapa nama kau? Husain. Kau orang Syiah ya? Tidak. Bedakan sama orangnya dan orang yang mengklaim. Paham? Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, tengok bagaimana Imam Nawawi itu hafal banyak riwayat. Dalam riwayat ini, dalam kitab ini begini, dalam riwayat ini begini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, huwa afdalus siyam, itulah puasa yang paling afdal. Puasa mana? Puasa Nabi Daud. Masih ada lagi orang puasa Nabi Daud sekarang, Pak Ustaz? Ada. Setiap provinsi ini kan ada tim UAS. Tim UAS Jakarta ada puasa Nabi Daud. Tim UAS Kepulauan Riau ada puasa Nabi Daud. Jadi saya jumpa dengan orang puasa Nabi Daud, sehat dia. Jadi kalau mengawal ustadz, tetap dia puasa. Makanan enak-enak, puasa dia. Kita yang tak sanggup makan depan dia, dia sanggup puasa. Fakultu, aku katakan, kata Abdullah bin Amr, fa inni utiqu afdal min dhalik. Sanggup dia lebih dari 15 hari. Fa inni aku utiqu, sanggup, afdala min dhalik, lebih lagi dari itu aku sanggup. Fa qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? La afdala min dhalik, tidak ada yang lebih afdal dari, la afdala min dhalik, tak ada yang lebih afdal dari itu. Ini dalil tidak boleh puasa dahar. Puasa dahar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada orang mengatakan puasa dahar, ini dalil tak boleh puasa dahar. Ini dalil tak boleh puasa dahar. Tapi ada Pak Ustadz orang yang puasa dahar, itu perbuatan Aisyah. Aisyah ketika Nabi sudah meninggal, dia puasa dahar sampai meninggal. Dan perbuatan Abdullah bin Umar. Yang dilarang puasa dahar Abdullah bin Amr. Yang melaksanakan puasa dahar sampai mati Abdullah bin Umar. Apakah mungkin? Jadi jangan dilaga. Ini kadang orang dilaga. Kau ikut Nabi atau ikut sahabat Nabi? Jangan begitu. Masa dilaga pula Nabi sama sahabat Nabi? Cukuplah melaga ikan cupang aja. Memahami hadis itu tak begitu. Karena tak mungkin sahabat Nabi melawan Nabi. Jadi bagaimana pemahamannya? Dikombinasikan. Jadi kalau begitu Nabi melarang itu bagi orang yang tak sanggup dan memberikan efek lemah negatif. Kalau orang sanggup, pernah saya jumpa orang puasa dahar, ya, di mana? Di Kudus. Aslinya saya makan. Bapak tak makan, saya puasa Pak Ustaz. Oh, udah berapa lama Bapak puasa? Tiap hari Pak Ustaz. Berapa lama udah? 2 tahun, 20 tahun.
Sehat. Nanti saya ke Kudus sama antum saya bawa. Siapkan tiket. Sehat orangnya. Lebih sehat dari saya lagi. Kalau duduklah saya sama dia, terus tanya orang, mana yang puasa? Pasti dia bilang orang itu saya yang puasa. Jadi jumpa orang puasa Daud sehat, jumpa orang puasa dahar sehat, yang sakit-sakit yang tak puasa. Karena segala penyakit ini penyebabnya adalah lambung. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah rumah dari segala penyakit itu di lambung. Jadi orang yang puasa sunat, maka segala kolesterol, kelebihan gula. Kalau gulanya berlebih di gigi, namanya gigi berlubang. Kalau gulanya berlebih di mata, namanya glukoma. Kalau gulanya lebih di darah, namanya diabetes. Antum udah dapat videonya? Dokternya ngomong. Ternyata penyakit ini semuanya ada di gula. Dan kita minum gula. Pagi gula, siang gula, malam gula, roti gula. Nabi tidak minum gula seumur hidup. Cari saya hadis mana Nabi minum gula. Jadi kalau gitu minum gula itu berarti bid'ah. Ustadz, saya sampai hari ini 3 kali sehari minum gula. Pagi teh, siang teh, malam teh. Kecanduan minum teh di Mesir dulu. Karena paling enak waktu musim dingin itu minum teh. Sampai sekarang kecanduan. Dan dikasih dokter, Ustadz jangan minum banyak gula nanti begitu. Tak tahan cuma. La afdal min dhalik. Wali an akuna qabiltu salasatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Waktu Nabi mengatakan tidak ada yang lebih afdal dari itu, lihat apa komen Abdullah bin Amr bin As. La an akuna qabiltu salasata ayyam. Menerima pesan Nabi 3 hari itu, allati qala Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min ahli wa mali, daripada keluargaku dan harta. Puasa 3 hari itu, menerima cakap Nabi itu, lebih kusukai lagi daripada keluargaku dan hartaku. Jadi kalau kita mau macam Abdullah bin Amr, terimalah pesan Nabi, lebih kita sukai daripada keluarga dan harta. Mudah-mudahan kita mencintai Nabi. Saya bersaksi, antum yang datang jauh-jauh ke Rimbo Panjang di subuh-subuh, melawan mengantuk, melawan mogok, melawan ban bocor, melawan apa namanya, perampok-perampok, begal, sampai kemari, melawan takut lewat di kuburan sana sendiri, sampai pula antum kemari. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Hidup ini tak usah terlalu muluk, siapkan aja cakap, alasan yang kira-kira nanti kalau jumpa sama Allah, kalau ditanya Allah, cinta kau sama aku? Kata Nabi Muhammad, aku cinta kepada Nabimu ya Allah. Apa buktinya? Aku subuh Rabu datang. Kira-kira bisa jawab. Saya kalau ditanya, cinta kau sama orang Palestina, hai Abdul Somad? Aku cinta ya Allah. Apa buktinya? Aku kemarin penggalangan dana. Tapi kan apa kata malaikat? Untungnya malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tak tahu malaikat itu ada niat lain saya datang penggalangan dana itu. Kalau ada, kita bersihkan. Mudah-mudahan itu bisa kita menjawab. Apa peduli kau sama Palestina?
Target waktu saya tanya Ustadz Jamal, berapa target kita Ustadz? 1 miliar. Kenapa segitu targetnya? Karena Basnas Pusat ngasih 12 miliar. Kalau 12 itu dibagi 24 provinsi, berarti kan 500 juta. Jadi kita dapat 1 M, berarti kita udah lebih dari provinsi lain. Kata saya, tidak kata Ustadz Jamal, saya mengagak-agaknya gitu. Ternyata malam itu terkumpul 5,5, dihitung yang lain-lain 1,7, 1,5 tambah 5,5, 7 miliar. Belum putus lagi, belum habis. Sampai hari ini masih ada yang mengirim. Hebat tak orang Riau nih? Hebat. Yang selama ini kita bilang pelit orang Riau nih. Rupanya kalau udah untuk Palestina baik juga dia. Untuk masjid aja yang agak susah sikit. Ini memang pelapor. Wa fi riwayatin. Dalam riwayat lain, tengok kepala. Jangan antum bayangkan Imam Nawawi waktu nulis Riyadhus Shalihin ini, dia di perpustakaan. Dia duduk di perpustakaan lalu tulisnya wa fi riwayatin, wa fi. Atau jangan antum anggap dia sedang duduk di warnet. Habis itu dibukanya website wa fi riwayat. Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ini mensyarah Sahih Muslim, tapi dia tak punya Sahih Muslim. Imam Nawawi tak punya Sahih Muslim, tapi dia bisa mensyarah Sahih Muslim. Kalau begitu di mana Sahih Muslim itu? Imam Nawawi. Kata Syekh Ali Jum'ah, Imam Nawawi itu pernah selama 2 tahun. Selama 2 tahun menulis, kalau dia mengantuk tertidur, keningnya ke tulisan itu, habis itu terbangun balik, nulis lagi. Selama 2 tahun. Imam Nawawi tidak punya istri, tak punya anak. Imam Nawawi. Tapi ini jangan dalil kalian jomblo tak berbini. Tak boleh. Imam Nawawi yang udah sampai makomnya, ilmu dia ke situ. Makanya kitab yang paling banyak di antara ulama adalah Imam Nawawi. Dan hitunglah di Indonesia ini, hampir setiap desa ada nama orang Nawawi. Saking kan hebatnya Imam Nawawi. Saya waktu kuliah di IAIN, kawan saya sekelas kos di Buluh Cina, namanya Nawawi, orang Rokan Hulu. Entah hidup lagi atau tidak, lama tak jumpa. Keponakan saya, anak abang saya di Kisaran, Nawawi. Kiai Sidogiri, Mbah Yai Nawawi. Banyak sekali nama orang Nawawi. Tak tahu di Kamboja ini ada tak nama orang Nawawi. Untuk cari nanti. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Ada berita sampai kepadaku bahwa kau puasa siang dan tahajud malam. Qultu, kata Abdullah bin Amr, bala. Bala artinya iya. Alastu bi rabbikum? Bala. Kalau ditanya pakai laisa, jawabnya bala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin? Bala. Bala. Ya Rasulullah. Fala taf'al, kata Nabi, jangan lakukan. Sum, berpuasalah engkau. Wa aftir, makan, jangan sampai tak makan. Nam, tidurlah engkau. Wa qum, tahajudlah malam. Tapi bunyi hadisnya lain. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak terhadap dirimu, kasih dia makan. Jasad kita ini punya hak. Sudah disusun oleh dokter di Indonesia, 4 sehat, 6 sempurna, 1 lagi tembakau. Wa inna li'ainaika 'alaika haqqan. Matamu punya hak. Apa hak mata? Tidur. Matamu punya hak. Saya makan sanggup saya tahan. Minum sanggup saya tahan. Tapi kalau tidur, saya kalau tausiah mesti tidur dulu. Agak setengah jam pun jadi. Syukur alhamdulillah. Saya ini di mana aja bisa tidur.
Jadi kalau berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta sejam setengah, belum lagi terbang pesawat udah tidur saya. Terbangunnya pas dia landing, terus bangun. Jadi habis itu langsung ke lokasi tabligh akbar. Panitia bertanya, kapan Ustaz istirahat? Itulah dia tak tahu. Ada orang tak bisa tidur di pesawat. Aku tak bisa tidur Pak Ustaz. Kenapa? Takut mati? Enggak, pramugari itu nengok terus. Maika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Wa inna li zaujika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih hak dia. Baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan materi. Wa inna li zaurika alaika haqqan. Zaurika maksudnya tamu punya hak. Tamu punya hak, kasih dia haknya. Misalnya saya bertamu ke rumah orang, dia puasa, tak bangun dia. Tapi kalau dia tetap bisa mandi segar disambutnya, sudah alaika haqqan. Tamu yang datang, baik tamunya yang puasa, disuguhkan makanan, tidak mesti membatalkan puasanya. Faman syaa falyasum, siapa yang mau teruskan puasa. Wa man syaa falyuftir, siapa yang mau silakan berbuka. Baik tuan rumah maupun tamu. Datang antum ke rumah saya, lalu saya suruh makan, silakan makan, silakan. Ustaz tak makan, aku puasa. Apakah antum tersinggung? Tidak, karena ngaji. Itu pentingnya ngaji. Tapi kalau tak ngaji, alah macam dia aja penghuni surga. Saya berapa kali tamu tuh saya suruh makan tak makan. Makan Pak. Mohon maaf Pak Ustaz, saya puasa sunat. Saya tak tersinggung. Karena ngaji itu pentingnya berilmu. Tapi kalau orang tak berilmu, oh kau menyepelekan aku ya, tak kau tahu kau siapa. Jadi kalau ada nanti orang bertamu ke rumah antum puasa dia, bagus, tak habis gula kita. Fa inna bihasbika, cukuplah antasuma min kulli syahrin salasata ayyam. 1 bulan itu cukup kau puasa 3 hari. Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha. 1 kebaikan dibalas 10. Fa inna dzalika siyamud dahri. Mirip Pak Ustaz bunyinya. Bunyi teksnya mirip tapi ada perbedaan redaksi. Itu namanya hadis mutawatir maknawi. Bunyi teksnya sama, diriwayatkan lebih dari 3, 4, 5, 10, sama teksnya, namanya mutawatir lafzi. Diriwayatkan 3, 4, 5, 10, 40, 300. Bunyi teksnya beda, tapi substansinya maknanya sama. Mutawatir maknawi. Fasyaddatu fashuddada alayya. Fasyaddatu, saya mengatakan aku lebih sanggup ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau sanggup 15, kalau kau sanggup sekian. Ditambah Nabi, bukan tak ditambahnya. Qultu, ku katakan, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan, aku kuat. Sum, puasalah engkau siyama nabiyillahi Daud, puasa Nabi Daud. La tazid, jangan tambah. Jam berapa maghrib sekarang? 6:05 kita sholat. Biasanya, itu yang kajian subuh apa yang sholat? Nah, 6 sampai jam 6 kita, habis itu nanti saya jawab, habis itu baru kita sholat sunat isya. Qultu, wa ma kana siyamu Daud? Macam mana puasa Daud itu ya Rasulullah? Kata Nabi, nisfud dahri, setengah tahun. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabira, setelah umurnya tua, setelah tua macam-macam menyesal dia.
Apa kata dia sesudah dia tua? Ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andai ku terima dispensasi keringanan dari Rasulullah. Ternyata kalau terlalu banyak puasa, sesudah tua badan jadi lemah. Andai ku terimalah rukhsah yang dikasih Nabi dulu. Nah, jadi riwayat kedua ini lebih menjelaskan riwayat yang pertama. Riwayat kedua ini menyebutkan ada sebabnya. Kenapa? Andailah ku terima dulu. Nah, jadi antum kalaupun kuat betul berpuasa, puasa Nabi Daud. Bagi mahasiswa bagus puasa Nabi Daud, setengah anggaran hilang. Bagi mahasiswa bagus puasa Nabi Daud. Makan lontong, makan daging, makan ayam, makan telur puyuh, makan jengkol, makan potai. Nah, badan ada libido seksual. Makanya kata Nabi, faman lam yastati, siapa yang tak sanggup berbini, fa alaihi bisawm, hendaklah banyak puasa. Kalau puasa itu nafsu ada, tenaga tak ada. Terus tengok, nggak nampak kau tadi di kantin ada cewek. Aku tak nampak, udah gelap aja dunia. Jadi jangan ada orang salah sangka, dianggapnya kalau udah berpuasa tak ada nafsu. Nafsu itu sampai antum mau sakratul maut pun tetap ada. Antum pikir orang kalau udah umur 70, 80 tak ada lagi nafsunya? Kejadian atuk-atuk dituduh melakukan perbuatan pelecehan seksual, tapi tak ada saksi. Sampai ke pengadilan, ditanya sama hakim, anta pikir Arab pula. Hakimnya, Anda melakukan perbuatan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan oleh korban, wahai terdakwa? Kata dia, aku ini udah tua Pak Hakim, aku tak ada nafsu. Aku nengok dia ini tak bernafsu. Tak ada saksi. Dan hakim tak bisa membuktikan. Siapapun tak bisa membuktikan. Disitulah kecerdasan seorang dokter. Cerdasnya dokter. Kata dokter, Pak Hakim kasih pending waktu. Ini true story, kisah nyata. Dimasukkan dokter atuk gatal tadi dalam sebuah ruangan. Lalu kemudian dipasangnya CCTV, tapi tidak dinampakkannya, disembunyikannya CCTV itu, sembunyikannya. Di kamar atuk tadi dipasangnya TV, diputarkannya film percintaan. Habis itu disuting, nampak naik dongkrak atuk itu tadi. Dokter itulah sebagai tim ahli yang bersaksi di pengadilan bahwa Pak Hakim benar terjadi ada pelecehan seksual. Kata hakim, dari mana bukti? Ini buktinya. Akhirnya dipenjara. Maka antum saksi ahli. Di situ membaca berita itu saya tahu, oh rupanya kalau kita udah tua itu nafsu tetap ada. Jadi jangan antum pikir tak ada. Kita ini kan belum tua lagi. Jangan pikir nanti udah tua tak ada. Orang tua aku ni, oh tak ada Pak Ustaz, aku pegang kepalanya udah macam cucuku. Pembohong. Yang ada itu adalah orang yang mengendalikan dirinya. Wa fi riwayatin, banyak sekali hafalan Imam Nawawi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasumud dahra, aku diberi kabar bahwa engkau puasa sepanjang hari. Wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Riwayat yang ketiga ini menjelaskan, ternyata dia tak tidur malam itu membaca Quran. Di dalam tahajud tuh dia baca Quran. Faqultu bala ya Rasulullah. Ya, walam urid bidzalika illal khair. Aku tak tidur malam itu, aku hanya ingin khair. Apa arti khair? Kebaikan. Qala, apa kata Nabi?
Fasum sauma nabiyillahi Daud. Puasalah kau puasa Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas. Karena Nabi Daud lah hamba Allah yang paling baik. Waqra'il Qur'an, baca Quran fi kulli syahrin. Maksudnya sebulan khatam. Bukan semalam khatam. Dia mau dikhatamkannya satu malam itu. Kata Nabi sebulan kau khatam. Kalau sebulan khatam berarti sehari inilah dalil one day one juice. Habis maghrib ke isya. Habis maghrib ke isya jangan keluar masjid. Duduk baca Quran 45 menit khatam. Qultu ya Nabi Allah ini utiqu afdal min dzalik. Aku lebih sanggup dari itu. Faqra'uhu fi kulli 20. Hatamkan Quran dalam 20 hari. Qultu ya Nabi Allah ini atiqu afdal min dzalik. Aku lebih sanggup. Faqra'uhu fi kulli 20. Hatamkan Quran 10 hari. Berarti satu hari 3 juz. Qultu ya Nabi Allah ini atiqu afdal min dzalik. Faqra'uhu fi kulli 7. Hatamkan Quran dalam 7 hari. La tazid ala dzalik. Jangan lebih dari itu. Ini dalil ulama yang melarang hatam Quran kurang dari 7 hari. Kenapa? Karena bacaannya tidak ada tadabbur. Macam kumbang dalam kayu. Tapi bukan berarti orang yang hafiz itu tak boleh. Karena ada orang yang hafiz itu, ada kawan saya. Mat, ya, aku 40 hari ini tak keluar rumah. Waktu di Mesir libur. Kenapa? Pesan guruku dulu, biar hafalan kau jangan hilang. 1 hari khatam sekali selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu saya tak ada ganggu dia. Satu angkatan kawan serumah. 1 hari dia hatam sekali selama 40 hari supaya hafalan tak hilang. Masih hidup orangnya sekarang. Hidup, barokah hidupnya. Al-Quran. Fasyaddatu fasyaddada alayya. Aku katakan aku bisa lebih sanggup. Nabi pun memberikan juga. Kalau kau sanggup, puasa Nabi Daud. Kalau kau sanggup, bukan Nabi melarang. Wa qali lian Nabi, kata Nabi, innaka la tadri, kau tak tahu, la'allaka yatulu bika umrun. Kau tak tahu, boleh jadi umur kau panjang, nanti kau tua. Kalau kau tua, waktu muda terlalu banyak, nanti kau tak sanggup. Ya kalau kau cepat mati. Kalau tua lemas. Fasirtu ila alladhi qala liyan Nabi. Akhirnya aku ikut cakap Nabi. Falamma kabirtu, ketika aku sudah tua, wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata Nabiillah SAW. Andai ku terimalah dulu dispensasi Nabi yang 3 hari itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Riwayat keberapa sekarang? Keempat. Wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Anakmu punya hak. Kalau kita terlalu sibuk puasa, tahajud malam, ada hak anak yang tak dapat. Apa hak anak? Nafkah. Apa hak anak? Bersenda gurau. Anak-anak kecil. Nang ning. Kalau lapar mah bisa. Betul tak cakap? Kalau orang lapar mau mengamuk aja bawaannya. Makanya kalau suami ibu asyik nak mengamuk, makan aja lah bang, makan. Lepas soleh. Ada dosen UIN dulu, kawan kami. Dia sering puasa sunat Senin Kamis. Asal di ruang dosen itu mau mengamuk aja. Mau. Jadi datang dosen yang lain. Bapak tuh Pak Ustadz, daripada dia marah, dia rajin puasa sunat rajin, tapi masih marah-marah. Jadi kontra ikhtilaf antar dosen. Yang satu mengatakan, untuk apa puasa sunat kalau marah-marah? Tapi ada satu yang senior, yang tua, bijak. Kata Ustadz Niki, dia tuh dulu sebelum puasa lebih ngeri lagi dari ini malah. Nah, jadi ternyata kalau kita kenal sama orang, kita tidak jadi suuzon. Kalau yang tak kenal, yang muda-muda ini, itu apa puasa sunat marah-marah?
Dia tuh dulu sebelum puasa nih lebih ngeri lagi. Sejak puasanya lah begini dia. Itu pentingnya kita mengenal orang dari segala aspek. Dan itu perlu masa, perlu waktu. Wa fi riwayatin, riwayat keberapa? Kelima. La sama man samal abad. Tidak ada pahala puasa bagi orang yang puasa abad. Puasa abad, puasa terus. Kalau menimbulkan mudarat. Qalahu salasan, 3 kali diulang. Nabi biasanya mengulang 3 kali kalau penting. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir. Ngapa kau ulang 3 kali? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi biasanya kalau penting diulangnya 3 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim itu penting apa tak penting? Penting. Salam, selamat. Qawlan, kalimat dari Allah. Min rabbir rahim, untuk penghuni surga. Diulangnya 3 kali, berharap dapat ucapan itu nanti waktu di pintu surga. Penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Tuhan pergi ke keramat, jangan lupa membeli ragi. Sambut salam kurang semangat, salam diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang juga sampai 3 kali. Apa ini salam sampai 3 kali? Bid'ah. Wa kana an-nabiyyu idza sallama thalathan. Ada hadisnya. Nabi kalau mengucapkan salam 3 kali. Dan sahabat pun pernah membuat Nabi bersalam 3 kali. Assalamualaikum, kata Nabi. Dia diam. Assalamualaikum, kata Nabi. Dia diam. Assalamualaikum, kata Nabi. Dia diam. Pas Nabi pergi, bukanya pintu. Kata Nabi, ada kau tadi di dalam? Ada ya Rasulullah. Kenapa tak kau jawab? Biar aku dapat salam 3 kali. Kalau 3 kali salam kan dapat 9 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu mengucapkan salam 3 kali, falam yu'dzan, tak dibukakan pintu, falyarji, pulanglah. Saya di Mesir zaman krisis moneter. 1 dolar 2000, 97, 98 naik melambung jadi 20.000. Sampai di Mesir, orang Mesir ngasih bantuan. Ada ngasih duit, ada orang Mesir ini ngasih ayam. Saya tukang bagi. Jadi saya lah membagi ayam nih ke pintu-pintu. Ada kawan satu ini agak lain. Ditulisnya di depan pintu itu. Idza sallama ahadukum thalasan falam yu'zan falyarji. Kalau kau salam 3 kali tak dibuka, pulanglah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah 3 kali saya salam, tak ada dibuka. Diintipnya aja. Tan kita tahu diintip orang. Diintipnya aja. Saya ayam ini saya gini kan. Ha, kata saya. Apa dibukanya? Salam kita 3 kali, haram dibuka. Kalau tunjukkan ayam, ha. Udah meninggal ya. Allahumma fillah wa rahmatullahi. Wa fi riwayatin. Riwayat keberapa? Riwayat ke-6. Ahabbu siyam ila Allah, puasa yang paling disukai Allah Ta'ala siyamu Daud. Wa ahabbus salah ila Allah salatu Daud. Dan salat yang paling disukai Allah adalah salat Daud. Tapi ada keterangannya, bukan titik. Ini sekarang banyak ibu-ibu, Ustaz, apa hukumnya puasa Nabi Daud? Bagus. Laki saya puasa salat Daud, Ustaz. Sehari puasa, sehari salat, sehari tak salat. Itu bukan salat Daud. Salat Daud itu ini, dengarkan baik-baik salat Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, bangun sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, tidur 1/6 malam. Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman,
berbuka sehari. Wala yafirru idza laqa, dan tidak lari kalau jumpa musuh waktu perang. Musuh jangan dicari, kalau jumpa jangan lari. Tulis baju di belakang, musuh jangan dicari. Tukang kredit lari. Jadi macam mana sholat Nabi Daud itu? Tidur setengah malam, tahajud sepertiga malam, tidur seperenam malam. Paham? Antum jangan cerita memahamkan diri sendiri. Ini ceritanya nanti antum akan pulang ke kampung membacakan hadis ini. Ditanya orang, tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, tidur seperenam malam. Macam mana nih Pak Ustadz? Pokoknya begitulah. Spidol ada spidol. Nanti setelah saya jelaskan antum foto. Baru pula spidol. Jazakumullah khairan. Bukan pinjam nih ya. Pinjam payah membaliknya nanti. Ya namu nisfal lail, tidur setengah malam. Yaqumu nisfal, yaqumu thulutha, sepertiga, seperdua. Yanamu sudusa, seperenam. Macam mana cara menghitungnya? Jam 1, jam 12, jam 6, jam 3, jam 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Isya jam berapa? Jam 7, 30, jam 8 lah. Isya jam 8. Azan subuh yang umum ya. Nah, inilah yang disebut dengan waktu qiyamul lail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kata dia tidurnya setengah malam. Kalau 9, setengahnya berapa? 4,5. 1, 2, 3, 4. Di sini yang dimaksud dengan nisful lail. Yaqumu sulusahu, tahajudnya sepertiga. Kalau setengahnya 4 jam setengah. Kalau sepertiganya 12.30, 1.30, 2.30. Hah? 3.30. Dari sini ke sini itu disebut dengan sulusahu, sepertiga. Tidur seperenamnya. Seperenamnya sejam setengah. Dari sini ke sini itu disebut dengan sudusa. Udah? Paham? Dari sini ke sini 1 malam. Setengahnya bangun di sini. Tahajudnya sepertiga, dari sini ke sini. Tidur lagi seperenam, dari sini ke sini. Jelas? Bisa? Nah, foto, strike. Kirim ke guru. Syukron. Makanya habis tahajud itu Nabi tidur lagi. Barulah azan.
Ini cerita Nabi, ini bukan cerita kita. Kalau kita ini dua kan kalau tak Nabi rong Nabi ngal. Wa fi riwayatin. Riwayat keberapa tuh? Qala Abdullah bin Amr bin As berkata, angkahani abi, ayahku menikahkan aku. Ini dalil bahwa ayah menikahkan anak. Ayahku menikahkan aku. Imra'atan, perempuan zata hasabin, perempuan yang keturunan orang baik-baik. Mudah-mudahan ayah kalian menikahkan kalian dengan perempuan baik-baik. Demamlah mahasiswa tadi pas libur, mau gigil, mau mangga nak, tidak, ku ini, iya, kupaskan ku ini, rupanya nak bini. Wa kana yata'ahadu kannatahu, dan dia selalu bertanya, memperhatikan imra'ata waladihi, menantunya itu. Dinikahkan dengan anak gadis yang baik-baik, diperhatikannya selalu menantunya ini. Macam mana anakku sama kau, baiknya dia kan? Jadi nanti saya setelah lajang Hazik sama Sami ini, saya carikan perempuan yang baik-baik, saya nikahkan, habis itu saya tanya, macam mana Hazik sama kau? Oh baik dia Pak, lebih baik dari bapak lagi. Fayas'aluha an ba'liha, ditanyakannya lakinya. Kalau mertua bertanya ke menantu tentang lakinya, siapakah yang ditanyanya? Anaknya lah. Memang kalau belum sarapan ini memang payah berpikir. Seorang mertua bertanya ke menantunya tentang suaminya, anak dia lah yang ditanyanya itu. Fayas'aluha an ba'liha fataqulu, apa kata menantunya itu? Kata istri Abdullah bin Amr yang bertanya, ini Amr bin As kepada menantunya tentang suaminya. Nama suaminya Abdullah bin Amr, anak Amr bin As. Macam mana laki kau? Ni'mar rajul, ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki, lakiku itulah ya. Min rajulin lam yata' lana firashan. Lam yata' lana firashan, ini bahasa lembut, bahasa kiasan. Tak pernah berbaring di tempat tidur dia ya. Tak pernah dia tempat tidur. Walam yufattash lana kanafan, dan tak pernah dia membukakan rahasianya. Maksudnya maaf cakap, bahasa kepada mertua ini bahasanya bahasa sir. Tak pernah dia membaringkan badannya di tempat tidur, tak pernah dia membukakan rahasianya. Artinya dia tak berhubungan kelamin. Abdullah bin Amr bin As termasuk salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah mengaku, aku banyak meriwayatkan hadis, tapi Abdullah bin Amr bin As lebih banyak lagi. Loh, orang heran, kenapa dia lebih banyak? Ini Abdullah bin Amr bin As nih lebih banyak hafalannya daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah dia lebih banyak. Kenapa dia lebih banyak? Fa innahu yaktub wa ana la aktub. Kata Abu Hurairah, aku hanya menghafal, aku tak menulis. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As waktu dia menulis hadis Nabi itu, kata orang Makkah, orang Madinah, kenapalah kau tulis hadis Nabi? Nabi itu kadang-kadang marah, Nabi itu kadang-kadang senang. Maka keluar dari mulutnya, ditanyakannya ke Nabi, ya Rasulullah, semua yang keluar dari mulutmu kutulis. Kata mereka, kau sedang marah, kau sedang senang. Maka kata Nabi, uktub, tulis, wahai Abdullah bin Amr bin As, la yakhruju minhu illal haq, semua yang keluar dari mulutku ini adalah kebenaran. Itulah makna ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mundu atainahu, sejak kami datang kepadanya. Falamma tala dzalika alaihi, ketika terus begitu, tak pernah dia baring ke tempat tidur, tak pernah dia membukakan rahasianya, maksudnya tak berhubungan dia dengan istrinya. Zakara dzalika lin nabi, dikatakan itu, dilaporkan ke Nabi.
Maka faqala, maka berkata, alqani bihi, jumpakan aku sama dia. Falaqituhu ba'du, itulah maka kami berjumpa. Istri mengadu ke mertua, mertua mengadu ke Nabi, Nabi memanggil anak. Ini namanya bukan intervensi rumah tangga. Ini banyak orang sekarang mengadu mertua ke ustadz. Ustadz manggil, apa kata menantunya? Jangan intervensi rumah tangga kami. Bodoh. Ini memang sunnahnya begitu. Karena tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kepala pisau tak bisa meraut. Pisau tak bisa meraut kepala pisau, paham? Pisau, ini kepala pisau. Bisa dipotong, tak bisa. Dia mesti dipotong oleh pisau lain. Kadang kita tak bisa mengurus, mesti minta bantuan orang lain. Nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tampek bersanda, daunnya tampek benaung, akarnya tampek berselo. Tapi Pak Ustadz, nenek mama tampek kami tidak bisa tampek berselo, tampek benaung. Berarti pohon bonsai. Nabi bertanya, kaifa tasumu, bagaimana kau puasa? Kulla yaum, tiap hari. Wa kaifa takhtimu, bagaimana kau menghatamkan Quran? Kulla lailah, 30 juz satu malam. Wa dzakara nahwa ma sabaq, begitulah. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahli subu' alladhi yaqra'uhu. Kadang dibacakannya kepada istrinya subuh 1/7. Ya'riduhu minan nahar liyakuna akhaffa alaihi billail. Dibacanya siang sebagian supaya ringan di waktu malam. Wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman. Apabila dia ingin kuat, maka dia makan beberapa hari. Wa ahsa, dihitungnya, wa sama mislahunna. Makan dia misalnya 5 hari, puasa pula dia 5 hari. Karahiyata an yatruka syai'an. Dia khawatir dia sudah meninggalkan waktu hampa, kosong, tak bernilai apa-apa. Wa faraqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menjelaskan kepada dia, kullu hadhir riwayat, semua riwayat-riwayat ini, berapa riwayat tadi? Semua riwayat ini sahihah, sahih. Mu'dhamuha fi sahihain. Sebagian besarnya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Wa qalilun minha fi ahadihima. Hanya sedikit saja sebagiannya fi ahadihima. Ada yang ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari, tapi sedikit. Kebanyakannya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Hebatnya Imam Nawawi, hafal teksnya, tahu hukumnya, tahu letaknya di mana, tanpa ada laptop. Itu karomah. Kalaulah ahli hadis bukan wali, maka tak ada wali, kata ahli hadis. Jadi sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau gitu kita ini semua wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim la hum yahzanun. Tak takut, tak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman, bertakwa, tak takut, tak sedih. Wali. Cuman levelnya beda-beda. Kita ini kan beriman, insyaallah, amin. Kita pun bertakwa, amin. Cuman levelnya. Kewalian itu pun begitu. Ada orang yang nisbat kewaliannya 100%. Makanya kalau antum dibilang orang, kau ku tengok dari istiqomah kau ni kayaknya wali. Kau baru tahu bilang. Aku ni wali, wali murid sama wali kelas. Mana kertas? Nanti habis kita jawab baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat.